Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Iftitah Sari dengan nomor standbook 1903040129 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 2E. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, sektor-sektor ekonomi makro, yang kedua, perbandingan uang dalam Islam dan konvensional, yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal skala makro. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu sektor-sektor ekonomi makro. Nah, sektor-sektor ekonomi makro terdiri atas yang pertama perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua sektor perusahaan yang terdiri dari sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Dan yang ketiga sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Nah, selanjutnya materi kedua kita akan membahas tentang perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang uang, baiklah terlebih dahulu kita mengenal tentang apa sih itu uang. Nah, dalam Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Nah, dalam konvensional mengartikan uang secara bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Nah, setelah mengetahui pengertian uang menurut Islam dan konvensional, sekarang kita akan mengetahui apa sih kriteria dan fungsi dari uang dalam Islam. Nah, adapun fungsi uang yang pertama, uang sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai satuan hitung, yang ketiga alat penyimpanan nilai, dan yang keempat standar pembayaran di masa depan. Nah, setelah membahas tentang fungsi uang, baiklah sekarang saya akan membahas tentang kriteria dari uang itu sendiri. Nah, adapun kriteria uang yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang kedua mudah dibawa-bawa, yang ketiga mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, yang keempat tahan lama, yang kelima jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan, dan yang kelima bendanya mempunyai mutu yang sama. Nah, selanjutnya materi ketiga tentang kebijakan moneter dan fiskal skala makro. Nah, adapun pengertian kebijakan moneter yaitu pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, adapun jenis-jenis kebijakan moneter yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, adapun materi yang keempat yaitu pendapatan nasional. Adapun pengertian pendapatan nasional yaitu
Secara umum, pendapatan merujuk kepada sebuah taksiran atau bukti dari pemasukan dalam sebuah periode tertentu. Nah, sedangkan menurut Alfred Marshall adalah seorang ahli ekonomi dari Inggris yang aktif di tahun 90-an, ia mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang ketiga, membandingkan perekonomian dari setiap periode. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan per kapita bagi suatu negara. Yang pertama, dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui tingkat perekonomian pada suatu negara. Dapat dilihat dari tinggi atau tidaknya hasil perhitungan pendapatan per kapita. Yang kedua, dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara. Jika pendapatan real hasilnya semakin meningkat, maka kemakmuran juga semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan untuk perbandingan tingkat perekonomian dan tingkat kemakmuran antara suatu negara dengan yang lain. Yang keempat, manfaat perhitungan pendapatan per kapita juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan perekonomian pemerintah sebagai bentuk evaluasi. Selanjutnya, materi terakhir mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dari hulu hilir skala makro. Sumber ekonomi cukup memadai tetapi mengalami kehancuran karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Distribusi, produksi, dan konsumsi dari hulu ke hilir mempunyai kaitan atau persamaan dengan agroindustri, di mana agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer. Dengan pertanian sebagai pusatnya, agroindustri merupakan sebuah sektor ekonomi yang meliputi semua perusahaan, agen dan institusi yang menyediakan segala kebutuhan pertanian dan mengambil komoditas dari pertanian untuk diolah dan didistribusikan kepada konsumen. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.